Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita akan datang kepada Yesus. Bapa yang baik, pagi hari ini kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jika hari ini kami boleh ada, kami percaya hanya karena kasih kemurahan yang daripada-Mu yang boleh membawa kami ke tempat ini ya Tuhan. Untuk kami menaikkan puji syukur kami, menaikkan ucapan terima kasih kami yang tak terhingga kepada Engkau ya Bapa. Kasih-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami rasakan. Pagi hari ini kami percaya setiap kami yang ada, kami boleh memberikan hati kami, memberikan hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah di dalam ibadah yang sebentar akan kami lakukan, Engkau hadir, Engkau menyertai, Engkau memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang hari ini boleh ada, Engkau pilih untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memperlengkapi kami dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Kami percaya Yesus, segala keterbatasan kami, segala ketidaksempurnaan kami Tuhan, Engkau sendiri yang akan turun tangan. Engkau sendiri yang akan campur tangan untuk menolong kami ya Bapa. Sebab tanpa Engkau Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan di hadapan-Mu. Sesungguhnya siapa kami Yesus? Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau telah melayakkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu yang hari ini sudah Engkau persiapkan untuk melayani Engkau Bapa. Setiap pelayan, mulai dari penerima tamu, yang memainkan musik, yang bermain tamborin, hamba-Mu sebagai singer dan song leader, yang mengoperasikan LCD Bapa. Hamba-hamba-Mu yang Kau persiapkan pagi hari ini Bapa. Sekali lagi Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas pelayanan kami Bapa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami menyerahkan Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam pengembalaannya ya Bapa, yang membawa kami jemaat boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa, boleh mengenal secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Bapa pertambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan juga bangsa dan negara tercinta kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang Engkau kasihi. Kiranya Bapa, Engkau akan memimpin mulai dari Bapak Presiden, para menteri, Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, RT dan RW, sampai pada tingkat yang paling bawah sekalipun, Bapak Kepala Dusun Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan boleh ada di dalam hati para pemimpin kami Bapa. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah mereka memimpin bangsa dan negara kami Tuhan, ada roh yang takut dan hormat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih
Kami akan memulai ibadah kami dan yang mengajarkan kepada kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami puja selama hidup kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya, Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja.
Mari jemaat sejemput kita akan bangkit berdiri. Katakan kepada Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah yang bertahta di atas hidup kami. Engkau yang berdaulat di atas hidup kami ya Bapa. Hari ini sampai selama-lamanya. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami hari ini. Kami akan bersuka cita bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terindah untuk Allah kita. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita percaya hanya karena kasih kemurahan yang dari Allah yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Haleluya. Ku menang
baja-baja yang berkemenangan. Tetapi kita percaya, sekali lagi, Tuhan telah memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Saya katakan di tempat ini, kalau kita boleh ada, kita boleh berdiri di atas kaki kita sampai hari ini, di tengah situasi yang tidak menentu. Karena Allah telah memberikan kepada setiap kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Begitu baiknya Allah di dalam kehidupan kita. Dia telah rela mengorbankan nyawanya. Sebagai bukti, Dia sangat mengasihi hidup kita. Haleluya. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih
kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih ya Allah untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Indahnya kasih Tuhan, ya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari kita ambil beberapa saat untuk menyembah Tuhan. Kehadiran kita hari ini bukti dari karya Tuhan yang besar. Kita ada karena anugerah Tuhan yang dahsyat. Kita berikan penghormatan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Dia yang mempunyai hidup itu. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang punya hidup ini Tuhan. Hari ini sorga bersorak-sorai karena ada penyembahan yang keluar dari setiap mulut orang-orang percaya. Kami menikmati itu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Kami sudah menyembah Tuhan, memberkati Tuhan dengan pujian kami. Dan kami percaya hari ini ada sukacita yang luar biasa. Boleh terjadi, hati kami penuh dengan sukacita. Itu sebabnya kami akan duduk untuk mendengarkan suara-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pagi hari ini.
agar benar-benar kami pulang, kami mendapatkan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi akan merubah sikap kami di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami patahkan semua penghalang yang ingin merampas sukacita, konsentrasi kami dari kami dengarkan firman-Mu, kami patahkan dan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, berikan hikmat itu bagi kami. Kami sudah berdoa, kami siap sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Iya. Saya ucapkan selamat datang juga buat saudara seiman kita dari Jogja, yaitu Mbak Sekar sama Mas siapa? Oh iya. Selamat bergabung, selamat menikmati hadirat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kurang lebih 1 bulan saya sudah menyampaikan kepada saudara khusus tentang apa dan mengapa kita harus ambil bagian di dalam pelayanan. Ya, bahkan hari Rabu kemarin kita sudah lakukan pembekalan terakhir khusus buat ada 50-an pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang 2024. Hari ini kita akan menerima pengurapan dan pengutusan. Itu sebabnya mari buka hati saudara dan izinkan Tuhan bekerja sehingga bidang pelayanan yang Bapak Ibu ambil itu bukan karena bisa, bukan karena mau, tetapi ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah, pagi ini saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa saya tidak akan lama menyampaikan firman Tuhan karena sudah begitu jelas. Hari ini kita akan lakukan beberapa kegiatan, yaitu ada perjamuan kudus dan pengurapan serta pengutusan. Kita buka langsung ayat bacaan kita pagi hari ini, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya minta tolong untuk dibacakan bagi kita semua. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat pertama, itu kita akan membaca tentang bagaimana dalam tahun matinya Raja Uzia, ya, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci dan seterusnya. Saudara, kita melihat bahwa Uzia dia melakukan sesuatu dengan baik banget setelah ayahnya meninggal, yaitu ayahnya tidak jadi satu kaki di Tuhan, satu kaki di para Baal. Jadi Tuhan sangat benci dengan hal itu, tetapi setelah Uzia berumur 16 tahun, dia diangkat menjadi raja untuk orang Yahudi dan juga orang Israel dan juga suku Yehuda. Nah, saudara, pada waktu itu ayat 2, 3, 4 itu menjelaskan, ya, kalau saudara baca di referensinya, waktu itu terjadi kekacauan. Jadi Uzia mulai dengan pelayanan yang baik pada Baal-Baal lenyapkan semua. Tetapi dia jatuh di ujung daripada kepemimpinannya, dia memiliki satu rasa sombong dan akhirnya gagal. Nah, pada waktu itu bangsa Israel dan khusus suku Yehuda itu hidup sakarape dewe. Ya. Jadi mereka melayani, tetapi pada hakikatnya mereka tidak merasakan apa-apa karena memang mereka melayani dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Nah, itu sebabnya ayat yang ke-8 ini itu kalau saya mau katakan merupakan dialog antara Tuhan dan Yesaya. Pada saat ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan saudara berhenti sesaat pada saat Yesaya merasa tidak mampu, maka Tuhan mengubah dia, menaruh sesuatu di mulutnya dan Yesaya berubah
dosanya diampuni, dipakai oleh Tuhan. Nah dari situ latar belakang inilah ayat 8 ini dituliskan. Dikatakan dengan sangat jelas, saya baca. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang mendengar ini? Yesaya. Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ayat 8 bagian terakhir, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan secara singkat supaya saudara mengerti. Dari antara sekian nabi, Musa pernah berdialog dengan Tuhan. Musa tanya sama Tuhan. Musa bilang begini, Tuhan, saya nggak bisa ngomong Tuhan, saya gagap. Gideon pada saat Tuhan suruh basmi, dia bilang saya minta tanda dari Tuhan. Siapa lagi? Yeremia juga seperti itu. Pada saat Tuhan panggil dia minta tanda daripada Tuhan. Tapi kali ini kita ketemukan seorang pribadi yang namanya Yesaya. Pada saat dia mendengar suara yang berkata, ini aku, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya tidak ada permintaan sama sekali. Ya, Yesaya tidak tanya sama Tuhan, terus piye Tuhan? Saya melayani Tuhan terus nanti seperti apa? Kalau saya orang yang berdosa, saya mau katakan kepada saudara seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pada saat dosa kita diampuni oleh Tuhan, pada saat perkenanan Tuhan itu kita terima, maka ada sebuah semangat yang luar biasa, ada sesuatu yang baru, dan kita katakan bahwa pelayanan yang saya ada saat ini, itu adalah Tuhan suruh saya. Itu tempat di mana saya harus berada di dalamnya itu, tanpa meminta apa-apa kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan terus piye? Yuk kita akan belajar bersama-sama. Nah kita akan lihat ada beberapa hal penting yang kita temukan dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, yaitu dialog antara Tuhan dan Yesaya. Yang pertanyaan, ayat 8 bagian A, maka Tuhan bertanya dan mencari. Saudara catat ini karena ini penting banget. Tuhan bertanya dan mencari. Dia bertanya kepada siapa? Yesaya. Yesaya yang ayat 1 dikatakan dia melihat Tuhan ada di tempat yang tinggi, menjulang sampai jubahnya itu luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu yang membuat saya dan saudara tidak pikir-pikir kita mau tetap setia sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nanti kalau saya lihat saudara tidak buka mulut, saya turun, saya kasih mikrofon kepada saudara, tak suruh saudara ganti saya khotbah. Karena harus ada imbal balik ya, supaya kita lihat ternyata saudara betul-betul respon terhadap firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, yang pertama kita melihat bahwa dari dialog Tuhan dengan Yesaya, pada ayat 8 kita ketemukan beberapa kebenaran yang harus kita mengerti. Yang pertama, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melayani Dia. Halo? Amin? Dari dialog ini Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi dan siapakah yang akan kuutus? Dari sini kita melihat bahwa pelayanan itu bukan karena suka. Amin? Melayani itu bukan karena saya bisa. Melayani itu karena memang itu sudah bidang saya. No, tidak. Tetapi melayani itu ada hal yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan mau agar saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melayani. Kalau begitu kita melayani karena apa? Pelayanan berbicara tentang kesiapan, kerelaan, keputusan untuk patuh pada Tuhan. Jadi kalau kita ambil keputusan untuk melayani Tuhan di bidang kita masing-masing nanti, maka saya mau katakan kepada saudara bahwa itu berbicara tentang sebuah kesiapan.
Kita mulai dengan sebuah persiapan dulu, makanya ada yang namanya kita harus ada di dalam gereja untuk diajar. Tema besar kita menjadi murid Kristus, memuridkan bagi Kristus. Ini tema yang harus kita renungkan dan kita tanya pada diri kita, sudah sekian puluh tahun saya jadi orang percaya. Saya sudah menjadi orang Kristen, bahkan kita melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memuridkan orang lain untuk bawa kepada Kristus? Jadi pelayanan berbicara tentang kesiapan. Siap atau tidak? Kalau saudara melayani hanya karena suka, di tengah jalan saudara oyeng dan nanti saudara akan tinggalkan pelayanan. Yang kedua, ada sebuah kerelaan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Paulus tulis di dalam suratnya kepada Filipi, dia katakan bahwa yang walaupun dia adalah statusnya sebagai putra Allah, tetapi dia tidak memperhitungkan itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Tetapi karena dia ingin melayani, maka dia cepat atributnya sebagai putra, sebagai anak Allah. Dia turun, dia menjadi sama, bahkan lebih rendah dari manusia. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Saya mau tanya sama saudara, siap? Rela? Dipeleroi? Rela? Apa pimpin pujiannya kaya ngono? Main musiknya kaya ngono, aku iso biasa. Penonton gue biasanya kan tepuk tangan ya. Penonton itu kan gitu, penyemangat. Ya, kalau salah, wow. Tapi kalau kita lagi melakukan sesuatu yang baik, tidak pernah dikomentari gitu ya. Apakah ada di sini? Pakai baju apa? Bisa berdiri? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara kita mulai belajar dari kita melihat dialog Tuhan dengan Yesaya sehingga diambil keputusan, iki loh aku utusan. Yang pertama kita lihat tadi bahwa pelayanan itu berbicara tentang kesiapan. Kedua, pelayanan berbicara tentang sebuah kerelaan. Rela tinggalkan keluarga saudara. Ini dua saudara kita dari Jogja ini, mereka kesini nggak nganggur. Saya dengar hari ini full, mereka ada di Blitar itu, kalau nggak salah beberapa saat mereka ada di Desa Pomboya. Iya, nanti tanya sendiri tentang pelayanan itu seperti apa. Mereka rela tinggalkan kesenangan mereka untuk datang ke Blitar, untuk apa? Sebuah misi, sebuah pelayanan. Yang ketiga, pelayanan itu berbicara tentang kepatuhan, ya, keputusan untuk patuh pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Melayani itu berarti berbicara tentang satu keputusan untuk patuh sama Tuhan. Ya. Nah itu sebabnya mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam perjamuan dan pengurapan serta pengutusan awal tahun ini, kita berdoa. Kalau memang saudara yang 57 atau 58 itu mungkin hari ini kalau saudara merasa aku nggak iso, mundur nggak apa-apa. Daripada nanti saudara ambil, tapi nanti saudara sampai di tengah jalan saudara mundur. Tuhan tidak mau itu. Dan gereja Bethel Indonesia, Diaspora Sejahtera Karanganyar tidak menginginkan itu terjadi. Kalau saudara mengambil keputusan, entah itu saudara jadi aser, guru sekolah minggu, tua-tua sidang, ya, song leader, singer, pemain musik dan semua, maka kita harus memiliki satu kesiapan, kerelaan untuk patuh kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saya coba gali tentang kata utus itu apa. Kita baca ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara, saya tertarik dengan kata utus itu dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata seperti ini, salak. S-A-L-A-K-H. Itu bahasa Ibrani. Ya, artinya apa? Disuruh untuk menyampaikan pesan.
Saudara ulangi ya, saya hitung sampai 3. Salaki itu artinya apa? Disuruh untuk menyampaikan pesan. 1, 2, 3. Disuruh untuk menyampaikan pesan. Taruh tangan saudara di dada. Disuruh untuk menyampaikan pesan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, melayani itu apa sih? Subtema kita, perjuangan, ya, berkelanjutan. 3 tahun berturut-turut kita berbicara tentang ada di gelanggang pertandingan. Kita harus stay di situ. Ya, sebagai orang percaya bukan sekedar terima keselamatan itu terus kita santai. No, kita harus stay di gelanggang itu. Tidak boleh ada yang gagal. Kita lebih daripada pemenang. Dan tahun ini kita perjuangan yang berkelanjutan. Artinya begini, selama kita masih jadi orang percaya, maka kita selalu ada yang namanya berjuang. Amin. Kita tetap berjuang untuk apa? Jadi lebih baik. Istilahnya saya, kalau saudara mungkin dulu bisa lakukan 1, sekarang minimal 2. Bahkan yang 2 jadi 3, 3, 4 jadi 5 dan seterusnya. Nah itu sebabnya mari saudara kita sekarang sudah mulai berpikir jadi Kristen itu bukan santai. Tetapi justru kita mulai jadi pejuang-pejuang. Jadi dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus kita, berarti Tuhan suruh kita menyampaikan berita dari sorga. Amanat Agung 28 ayat 20, Matius 28 ayat 20, dia katakan apa itu sebagai ayat pemungkas, tapi saya kasih bocoran sama saudara. Dikatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, dan seterusnya. Ada banyak gereja yang cukup dibaptis, percaya, oke, jemaat dibiarkan nganggur. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan utus kita agar seluruh dunia bisa mendengar firman, mengenal Tuhan. Lewat apa? Bidang pelayanan kita. Saya kembali bersyukur kalau WBI sudah 4 kali apa 3 kali ya, tiap hari Sabtu sekarang mereka besuk. Oh, ada bapak-bapak, puji Tuhan, berikan tepuk tangan dong untuk bapak-bapak. Haleluya. Berarti gereja yang maju adalah gereja di mana jemaatnya semua bergerak tanpa komando. Amin. Arep dihargai Pak Gembala, ora karepmu. Itu karepmu bahasa Jerman gue. Ya. Aku melayani bukan karena Bapak Gembala. Aku melayani bukan karena teman saya. Aku melayani karena saya mendapat pesan dari Tuhan. Amin. Pesannya itu apa saudara? Kalau saudara sadar, maka pelayanan itu diri kita ini enggak boleh tonjol. Ini harus dikikis. Saya masih ingat lagu sekolah minggu dulu. Saya dari Protestan, tapi saya sekolah minggunya dulu di Bethel. Makanya sekarang pelayanan di Bethel. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Ada ayat yang mengatakan pada saat Yesus ditinggikan, Yohanes mengatakan, aku akan menarik banyak orang datang padamu. Saudara percaya sekolah minggu, saudara jadi guru sekolah minggu, Tuhan bisa memakai saudara? Petugas perjamuan. Ini tugas yang paling berat itu waktu pertemuan di pastori, mama tanya sama Mas Sukir, planningmu tahun ini apa Mas? Bagian kematian. Ya, itu bagian kematian. Jangan sampai ada yang daftar Mas Priyo, ojo di daftar dhisik ya. Mbak Mul masih membutuhkan tenagamu. Tapi kalau memang sudah saatnya ya, monggo. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan,
Mari kita mulai belajar apapun bidang yang Tuhan percayakan kepada saya akan melayani dan bukan menonjolkan diri saya, tetapi saya menonjolkan Tuhan. Percaya sekolah minggu diberkati Tuhan. Kaum wanita diberkati Tuhan. Pemuda remaja diberkati Tuhan. Semua pelayan-pelayan tua-tua sidang itu diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Dan tidak tertutup kemungkinan gereja yang ada di Karanganyar pucuk, paling pucuk ya, karena kita ke atas sudah Gunung Kelut, Ngetan Gunung Gedang, ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Lewat siapa? Jemaat Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar. Jadi kita lihat, ya, dikatakan bahwa kita disuruh untuk menyampaikan pesan. Ada hubungannya dengan tema kita, tadi saya sudah katakan, itu artinya kita diutus untuk sampaikan isi pesan daripada Tuhan. Istilahnya keren sekarang itu, panjenengan dan saya itu duta besarnya Tuhan. Amin. Di mana? Negara bagian mana? Karanganyar City, Penataran City, Pacu City, Blitar City, dan di mana lagi? Ya. Jadi saya dan saudara ini kita adalah duta besar. Duta besar itu yang disampaikan apa? Begitu dia sampai di negara yang diutus, terus ditanya, Bapak kesini untuk apa? Saya kesini saya bawa istri saya cantik loh. Langsung dia bikin surat, terus ngomong, balik. Kita kesana kan cerita tentang Indonesia, amin. Kita kesana pesan dari Bapak Presiden apa? Tentang ekonomi, tentang perkembangan apa dan lain-lain sebagainya, bukan diri kita. Jadi mari saudara kita siap untuk jadi duta besarnya Tuhan. Nah yang berikut kita akan masuk, sebelum kita akhiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita lihat yang berikut yaitu, ini aku, utuslah aku. Tema kita pada saat pagi hari ini. Kata ini, utuslah aku, itu berbicara tentang respon kita terhadap Tuhan. Nah setelah proses Yesaya dia melihat Tuhan, ada serafim ya, terus serafim itu bawa api dan membakar bibirnya karena dia bilang, saya najis bibir, saya tinggal di bangsa yang najis bibir. Nah setelah itu terus dipulihkan oleh Tuhan, maka ayat 8 itu sebagai responnya Yesaya. Dia katakan begini, ini aku, utuslah aku. Yesaya tidak mengajukan pertanyaan, tadi saya sudah katakan kepada saudara, di mana Tuhan? Aku moh loh ning suku Yehuda kuwi wonge galak-galak, wonge tukang nanduk. Enggak. Tapi respon, saya mau katakan kepada saudara begini. Respon kita akan menentukan siapakah kita di tempat kerjaan kita. Amin. Sekali lagi, respon kita akan menentukan seperti apa kita di tempat yang ditugaskan kepada kita. Kalau respon kita biasa-biasa saja, maka saudara lama-lama akan jadi bosan. Lama-lama saudara berkata begini, aku malas ah. Ingat, kita duta besarnya Tuhan. Kita diutus untuk sampaikan pesan itu. Dimanapun saudara berada, pesan itu terus disampaikan. Yang kedua, mari kita respon saudara. Yesaya langsung respon. Apa aja isi respon daripada Yesaya? Siap untuk taat dalam segala musim kehidupan. Ini perlu ditanamkan dalam hidup ini. Musim apa? Musim duren, musim pelem, atau musim apa? Maksudnya musim di sini berbicara tentang kehidupan kita. Waktu diberkati, tetap setia sama Tuhan. Amin. Tetap ada stay di pelayanan. Waktu Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang kurang mengenakan bagi kita.
Tuhan berkata, Yesaya berkata, respon saya siap untuk taat. Dalam setiap warna kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, ya, kita harus ambil keputusan, Tuhan saya mau taat. Apapun yang terjadi saya mau taat. Yang kedua, siap untuk mempertanggungjawabkan atas tugas yang dipercayakan kepada kita. Saudara sudah siap mempertanggungjawabkan tugasmu? Halo, sudah siap? Kalau enggak siap, nanti saudara enggak boleh maju ke depan. Tapi kalau saudara siap, saudara maju dan saudara berkata, aku melihat Tuhan, aku mendengar apa yang Tuhan dialogkan kepada saya, dan saya siap. Ya, siap untuk pertanggungjawabkan. Poin yang terakhir sebelum kita berdoa, percaya kalau kita tidak berjalan sendiri. Amin. Ini poin penting yang harus kita ketahui. Di dalam kitab Keluaran kalau tidak salah, Musa pernah bilang begini sama Tuhan. Satu ketika Tuhan bilang sama Musa, pimpin bangsa ini, bawa mereka menuju ke tempat yang akan saya berikan kepada kamu. Musa berdiri dan dia katakan begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tidak beserta dengan kami, kata jamak, saya dan bangsa ini kurang lebih 3 juta pada waktu itu, maka Tuhan jangan suruh kami pergi. Saya ulangi. Kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami, maka permintaan Musa gampang, dia katakan jangan suruh kami pergi. Kenapa saudara? Karena di padang belantara itu ada banyak sekali tantangan, ada musuh dan lain sebagainya. Musa menyadari bahwa dia tidak mampu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kesimpulannya kita baca dalam Alkitab. Pada waktu malam Tuhan menaungi mereka dengan apa? Tiang api menerangi jalan mereka. Pada waktu siang dinaungi dengan apa? Tiang awan untuk melindungi mereka dari rasa panas. Saya mau bilang sama saudara, melayani Tuhan tidak pernah rugi. Melayani Tuhan, upah kita pasti Tuhan perhitungkan. Dikatakan dalam Korintus, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kamu tahu bahwa jeripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bapak Ibu, mari kita mulai berpikir dan kita katakan, Tuhan, hidup ini kesempatan. Hidup ini kesempatan. Kita tidak tahu kapan 1 jam nanti kita masih ada. Tidak bisa. Hidup ini kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk berbuat baik. Untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan akan bangga kepada saya dan saudara. Dan ingat itu saudara, Tuhan menyertai kita. Kata menyertai berarti dia mencukupkan semua kebutuhan kita. Malam dia kasih tiang api, dan siang dia kasih tiang awan. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih. Buat firman Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan diri sebelum masuk di dalam pengurapan dan pengutusan. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup. Petugas perjamuan kudus, saya minta untuk maju ke depan. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami melayani bukan dengan cara paksa, tapi kami mempersiapkan diri kami untuk menerima pengutusan ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami melakukannya, Tuhan datang dan memakai kami. Seluruh pelayan Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang akan kami terima sebagai bukti cinta Tuhan bagi kami. Kami akan menikmati dan kami percaya perjamuan kudus pada saat hari ini akan membawa sebuah perubahan bagi kehidupan kami di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami memberkati perjamuan ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk terima perjamuan kudus. Haleluya. Bila selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah, hidup ini adalah kesempatan untuk kita mengambil keputusan untuk melayani Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti oh Tuhan pakailah hidupku, oh Tuhan pakailah hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan sama-sama melakukan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dipersilakan. Semuanya berdiri, kita akan ucapkan bersama pengakuan iman GPI setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Bapak terima kasih hari ini hamba-Mu mengangkat tangan bersama jemaat Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Maret. Kami berdoa kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan
itu boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Umur panjang, damai sejahtera yang daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh nyata. Hamba-Mu sudah memberkati kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang diberkati, papa mama yang diberkati, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan sepanjang hari ini kami ada di dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Bahkan jam-jam ibadah sepanjang minggu ini kami berdoa pakai hamba-hamba-Mu untuk mempersiapkan diri untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat yang hadir. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua pengorbanan yang sudah mereka berikan, baik persembahan pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat, bahkan sudah mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Tuhan Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Apapun yang terjadi, Tuhan terus bekerja dan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sukacita sorgawi menjadi milik kami semua. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang dengan membawa pulang berkat baik rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehingga kesakitan tidak menimpa